Saya Eva Febriana. Saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 13125000248. Kali ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara pidana. Kalau kita lihat fungsi utama dan makna dari asas itu seperti apa? Fungsi utama asas tersebut ada beberapa banyak fungsi dan maknanya terkait apa yang disebutkan asas ya, apa yang dibicarakan, apa yang akan nanti kita bahas. Kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara pidana, tapi di landasannya terlebih dahulu kita akan membahas dulu apa sih makna dan fungsi asas itu sendiri. Fungsi utama dari asas itu sendiri adalah sebagai landasan hukum yang bermakna bahwa dasar dan arah tindakan dari penegak hukum itu sendiri. Kemudian juga ada perlindungan HAM, fungsinya untuk menjaga tersangka maupun terdakwa. Pedoman juga sebagai aparat, untuk aparat ya. Kemudian bermakna bagaimana aparat ini mengarahkan agar tidak berperilaku yang sewenang-wenang terhadap tersangka maupun terdakwa, karena tersangka maupun terdakwa itu juga mempunyai perlindungan HAM masing-masing. Ada banyak sekali asas hukum acara pidana, tetapi kita akan membahas 5 asas saja terkait asas hukum acara pidana. Salah satunya adalah asas praduga tak bersalah. Mungkin sudah sangat familiar asas praduga tak bersalah ini mungkin di kalangan masyarakat. Asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam KUHP itu ada di pasal 3 KUHP berbunyi setiap orang yang disangka, didakwa, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi makna dari hukum tetap di sini adalah sudah tidak ada lagi atau sudah selesai proses hukumnya, tidak ada lagi banding, tidak ada lagi kasasi, semua prosesnya sudah selesai, maka itu bisa dianggap sebagai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Kandungan utamanya adalah untuk melindungi hak warga negara melalui proses hukum yang adil dan mencangkup sekurang-kurangnya. Ada 4 yang sudah saya rangkum. 1, untuk perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari pejabat negara atau aparat penegak hukum. Yang kedua, berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Yang ketiga, terhadap poin yang nomor 2, itu dilakukan dalam sidang pengadilan yang harus terbuka dan tidak boleh dirahasiakan. Alurnya persidangan itu harusnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu, untuk kasus-kasus pidana tertentu. Jadi harus di publik, harus juga tidak boleh dirahasiakan, terbuka untuk umum, kecuali kasus-kasus pidana-pidana tertentu. Pun pada realitanya suap itu tidak hanya dilakukan dalam proses alurnya persidangan yang sedang berjalan. Ya kita tahu ya bersama bahwasanya suap itu bisa diberikan di luar alurnya persidangan, tetapi dengan adanya proses yang persidangan ini yang tidak dirahasiakan, itu meminimalisir dampak buruk dari suap itu sendiri.
Yang keempat, tersangka atau terdakwa diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. Jadi pada kesimpulannya adalah tentang asas ini, kesalahan terdakwa atau tersangka hanya berdasarkan dari putusan pengadilan. Yang kedua, karena belum tentu bersalah, praduga ya, tersangka atau terdakwa dalam semua tahap pemeriksaan tidak boleh dipaksa karena ia belum tentu bersalah. Jadi masih ada upaya paksa, hanya dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi jika ada upaya paksa, itu hanya bisa dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Kedua, ada asas perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini bermakna menjadi fundamental hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan salah satu permasalahan HAM yang utama yang ada di Indonesia ini. Maknai sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan yang berdasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau bangsa yang memiliki tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan, atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lain dari kehidupan bermasyarakat. Ada di bagian 1 pasal 1 ayat 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Khususnya dalam menikmati hak-hak di sini itu bisa dimaknai hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, pengadilan, dan di hadapan badan-badan administratif keadilan lainnya. Hak untuk rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan atau kerusakan fisik baik yang disebabkan oleh aparatur pemerintah dan atau oleh perorangan, kelompok, atau lembaga tertentu. Asas yang ketiga adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini harus ditegakkan pada semua tingkat pemeriksaan dan menyangkut pada setiap mental aparat penegak hukum. Pada pasal-pasal dalam KUHP, di samping ada tindakan aparat yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi lebih banyak pasal yang hanya menyebut dengan kata adanya 2 titik perhatian yang penting, yaitu 1, adanya peradilan yang bebas dari pengaruh apapun. Yang kedua, proses peradilan pidana harus dilakukan secara cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, di mana hukum ditegakkan dengan secara tidak memihak, baik terhadap tersangka, terdakwa, pelaku, jaksa penuntut umum, dan korban, masyarakat itu sendiri. Asas ini juga dimaknai dengan peradilan yang bebas tidak akan mengizinkan bahwa seorang telah dianggap bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat tentang hal itu. Pemaknaan asas ini juga di mana terdakwa harusnya diberikan perizinan, kesempatan yang sama, yang layak untuk melakukan pembelaan diri secara maksimal. Kemudian juga bermakna sehingga pembatasan waktu persidangan dengan mematok sekian hari adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Pemaknaan asas ini juga
tidak hanya merugikan terdakwa namun juga merugikan hakim, dan terutama adalah merugikan hukum. Oportunitas. Apa itu asas oportunitas? Adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas ini diartikan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Adapun permaknaan lain, kaidah lainnya tentang asas ini yang juga mengartikan bahwa mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum. Yang kelima, ada peradilan yang terbuka untuk umum. Nah, kita sudah bahas sedikit poin itu di asas yang pertama. Tujuan untuk ini supaya masyarakat dapat mengawasi peradilan yang telah dibuka secara resmi, kemudian menyaksikan secara seksama bagaimana terdakwa menjalani sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam pasal 53 ayat 3 KUHP berbunyi, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Dengan demikian berarti dalam perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak pun diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam hal perkara tindak pidana yang terkait dengan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa persidangan terhadap perkara tersebut dilakukan secara tertutup di pengadilan anak. Dalam hal ketentuan ini tidak dipenuhi menyebabkan putusan batal demi hukum. Bahkan dalam pasal 195 KUHP berbunyi, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Baik, demikian 5 asas yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.